zaman dia tiki taka tuh kadang-kadang kita bilang Spanyol tuh sepak bolanya terlalu indah sampai lupa cetak gol. Yang dimainkan sama Argentina kan anomali sepak bola. Jadi anomali sepak bola, taktik yang nggak wajar di sepak bola. Sakit yang paling besar itu ketika nyaris nyaris juara, nyaris itu yang sedikit lagi mau digapai tapi nggak jadi. Tribuners, kita jemput bola lagi dan ini adalah edisi final Piala Dunia. Siap. Masih bersama Coach Anton yang setia bersama kita. Coach, seru nih. Seru. Final sesuai prediksi Argentina dan Spanyol. Sorry, saya meragukan komentar Anda waktu itu Spanyol ke final. Ternyata benar. Saya menyerah, ngalah berarti. Coach, Spanyol akhirnya, kalau bagi saya Spanyol itu kejutan lah. Dan Argentina udah sesuai prediksi lah, dia memang sampai final lah. Coach, kita bahas dari mana dulu nih? Dari semifinal ya? Iya, semifinal boleh. Yang kemarin Prancis melawan Spanyol. Nah, itu Prancis serem banget nih. Skuadnya mewah. Tajam. Dembele, Mbappe sama Olise sama lagi satu nih. Semua sampai belakang itu serem-serem semua lah. Mewah. Semua. MVP. Ya, tapi jadi ayam sayur sama Spanyol. Sempat orang bahas ketika Lamine Yamal dengan terang benderang meremehkan Prancis. Tapi memang 3 pertemuan terakhir Prancis kalah terus. Beritanya jadi rame. 30 menit pertama itu masih punyanya Prancis. Begitu keluar si backnya Arsenal itu, siapa namanya? Akhirnya Prancis keteteran. Karena ternyata kedalaman skuadnya di sana tuh back tua yang ditaruh di sisi kiri. Itu yang dieksplor sama Spanyol. Dan Spanyol bertahan seperti bukan Spanyol. Termasuk yang penalti kan? Iya. Itu siapa namanya nomor? Diknya itu yang terlambat itu. Iya, itu kan dia nggak lihat kan Lamine Yamal masuk. Setengah umurnya dia ya. Tapi kan Spanyol mengeksplor daerah kelemahannya Prancis dan berhasil, Coach. Gol yang kedua cantik itu. Cantik sekali itu ya. Kalau di memang benar-benar di tempat latihan yang tercipta di pertandingan resmi. Masuk dari belakang, De Olmo, Pedro De Oro itu backnya yang main di Liga Inggris, main di Hotspur, ngasih wall pass, wah itu kreatif combination play lah ya. Pedro Porro jadi ngeri juga ya di pertandingan itu. Iya, yang diremehkan malah hampir degradasi ya kalau nggak salah ya, Hotspur itu. Ternyata Hotspur ya. Ternyata pemainnya satu itu ketemu tim aslinya di Tiki Taka ya. Iya, selesai juga. Ya, terus terang Spanyol tim yang dari awal nggak terlalu dijagokan lah ya. Benar. Meskipun dia punya skuad mewah tapi nggak terlalu dijagokan karena menang 1-0. Menangnya di sedikit aja gitu kan. Karena mereka nggak punya goal getter kayak Haaland gitu. Iya, nggak punya. Memang Spanyol itu dari Piala Dunia waktu saat dia juara, dia terkenal dengan false nine. Jadi striker palsu yang sebenarnya adalah seorang gelandang. Ferran Torres sebenarnya kan striker. Iya, striker nomor 7 di posisinya di sana. Tapi aslinya Ferran Torres malah seorang gelandang serang. Di City kan kalah saing juga deh. Iya, kalah saing juga karena ada Haaland di situ. Sebelum Haaland masih ada Aguero, Aguero dia bersama sama Aguero. Masuk lagi Mamos lagi yang nggak bisa dia. Nggak bisa. Nah, makanya apa sih yang jadi kunci kemenangan Spanyol ya? Spanyol itu memperagakan high defensive line. Defensif di garis yang tinggi sekali. Jadi nggak dikasih ruang untuk mengumpan para pemain Prancis.
Wajar jadi ayam sayur ya. Wajar jadi ayam sayur. Dan bener-bener Rodri itu kata pemain kunci bener Ya, itu. man of the match Rodri. Bukan kunci lagi, dia jadi juru pawangnya ini. Pawang. Bener-bener mati. Ngutip kata Wayne Rooney kan, Rodri ini kayak bos, dia bisa ngatur kapan ngasih umpan dan ngatur ritme, benar-benar ngatur ritme pertandingan. Dirijen pertandingan yang sebenarnya ini ya. Dan mungkin itu sesuai prediksi juga, Pep kan dia akan bersinar. Di City kan kemarin redup dia, hampir nggak kelihatan. Karena cedera. Dan perannya berat itu. Rodri itu luar biasa sekali memang ya. Kita nggak tahu nanti setelah Piala Dunia ini kan mau operasi lagi. Tapi Rodri memang memainkan perannya yang bagus sekali, jadi memutus semua serangan hampir 100%. Satu kali aja kecolongan, tapi ada Kukureya yang nutup shootingnya Mbappe. Itu pun cuma satu shot on target ya Prancis. Gila itu. Secara statistik Prancis mati sih. Prancis yang pasukan tempur yang sengeri itu hilang dengan senjata bagus. Dembele nggak kelihatan. Ibarat tentara itu semuanya bagus semua, senjatanya Olise bagus. kan nggak pernah muter-muter kayak biasa itu. Nggak bisa, karena dipotong anunya. Ya. Padahal Olise ini yang biasanya menciptakan peluang. Iya, nggak dapat ruang Nggak ada sama sekali. Luar biasa memang Spanyol itu nutupnya, pressing ketat, intensitasnya diatur sama mereka. Prancis bahkan kayak orang diajarin main bola ya kemarin itu. Bener-bener Mbappe ya sudah, ya itu perbedaannya Mbappe kemarin. Kiper juga hampir luar biasa. Iya, Unai Simon itu. Unai Simon bagus sekali, bisa motong orang di tengah lapangan. Dia pada sempat itu. Iya, sempat. Itu sudah, karena nggak nyentuh bola dengan banyak si Barcola itu. Jadi makanya dia punya shooting hanya datar. Kalau sekelas pemain Liga, apalagi juara Piala Champion, hanya sekedar ngangkat bola kan suatu hal yang mudah. Tapi dengan tekanan yang tinggi dari Prancis berkali-kali, akhirnya pengulangannya malah jadi nggak benar-benar melempem. Prancis itu yang ya kita prediksi sampai final sebenarnya. Iya. Spanyol dengan mengeluarkan jurus taktikal yang luar biasa. Taktikal tiki-taka benar-benar kita lihat malam itu. Begitulah tiki-taka sesungguhnya. Iya, menyerang dengan rapat, begitu hilang bola dia sudah rapat, jadi cepat lagi direbut. Dan nggak pernah lama pegang bola Prancis. Kolektif. Iya. Semua bermain sangat kolektif, sangat rapi malam itu. Benar. Melawan tim sasaran Prancis. Prancis itu kalau saya lihat data yang mencengangkan, ada recovery ball namanya. Jadi dia kalau kehilangan bola, dia berapa lama dia bisa rebut. Spanyol itu cuma 8 detik. Prancis 21 detik rata-ratanya. Berarti kan dia Spanyol tuh begitu lama pegang bola, baru Prancis bisa rebut bola. Itu ngeri. Itu yang ngeri. Lalu dari semua inti nyawanya permainan Spanyol ya? Ini di mana ya? Di Rodri. Iya. Bayangin Rodri. Posisi libero kan? Iya, dia namanya deep playing playmaker. Deep playing playmaker. Iya, playmaker yang di bawah, yang kayak zamannya dulu ada Pirlo. Itu kan sudah sempat hilang. Pirlo mungkin dengan ciri khas umpan-umpannya. Kalau Rodri, dia kayak pegang remote buat semua pemain. Dia yang matahkan, dia yang ngoper. Iya, dia umpan-umpannya malah bener-bener luar biasa ya. Iya, duel menang terus. Ya ini pemutus serangan. Bintang City berarti harus dukung ini. Kayaknya dapat kontrak baru dari City. Kontrak baru dipagari langsung kan, Madrid sudah mau curi. Mau ya, Rodri, Kukureya itu mau dicuri Madrid. Bernardo Silva udah diambil tuh. Iya, tinggal Rodri kayaknya City punya kebiasaan soalnya membebas transferkan pemain, dia nggak mau jual. Sombongnya orang kaya begitu. Klub yang punya negara soalnya. Klub yang sombong, kayak dengan sombong itu dia Aguero juga lepas gratis. Gratis semua ya. Bernardo Silva gratis. Dia seperti pemain-pemain berjasa ini tidak mau dikomersialkan lagi. Seperti itu karena biasanya menghalangi proses kepindahan kan. Itu orang kaya begitu. Mungkin di Arab, mungkin di kan Newcastle, mohon maaf, tetangga sebelah kasihan itu. Nggak bisa begitu padahal. Nggak bisa, manajemennya kurang bagus.
Padahal kalau bilang lebih kaya, Lebih kaya. 10 kali lebih kaya daripada lebih yang kaya. lain. Tapi kurang akal. Karena Oke, kembali ke Pellinnya coach. Berarti Spanyol ini dengan melawan Prancis kemarin mereka show off benar-benar di luar prediksi ya. Di Kita luar prediksi prediksi. semua Prancis dah. Prancis rata-rata. Mereka show off inilah Spanyol yang Iya. sesungguhnya. Saya prediksi dia waktu ditanya menang mana sama Prancis, Iya. saya sebut gini Spanyol. Karena kalau dia jalanin tiki taka dengan intensitas yang tinggi, Prancis akan kewalahan. Hmm. Dan ternyata benar dia Benar jalankan. itu. Mungkin didengar sama pelatihnya. Ya termasuk saya yang Iya. awalnya enggak Spanyol sih coach kan. Iya. Kita bertanya. Ternyata malam itu saya lihat oh ya layak dia. Layak dia. Karena menang dari awal satu enggak kedengeran dia. Menangnya Spanyol itu Iya. tidak terdengar di sejak penyisian grup itu. Tapi mereka membuktikan konsistensinya. Iya, dia nggak main seperti Barca, enggak. Dia nggak main seperti Madrid juga, enggak. Dia main seperti Spanyol di tahun 2000, waktu dia juara dunia 2010 ya. Dia luar biasa dia pegang bolanya. Ya tapi sekarang di Spanyol tuh nggak banyak main bintang coach. Cuma Nggak ada Iniesta, nggak ada paling cuma yang mahal sekarang Yamin Yamal Lamine sama Yamal aja. Rodri. Sama cuman dua simbol bintangnya lah maksud saya. Yang lain bukan berarti tidak bagus, cuman yang terkenal, yang menonjol. Laporte malah pemain buangan Prancis. Iya. Tapi yang jadi kejutannya di situ ada Pau Kubarsi, pemain muda yang di belakang itu, yang duetnya Laporte. Ya, banyak pemain muda juga itu. Iya. Barca. Itu seumur Yamal itu 19 tahun jadi jenderal lapangan di belakang dan pemutus serangan. Mbappe mati di situ. Nah, ngeri lah pokoknya Spanyol di luar dugaan ini. Yang perlu diantisipasi dari Spanyol apa nih coach? Spanyol kan pakai main untuk Spanyol sendiri atau untuk lawannya Untuk Spanyol? lawannya lah. Pemain Spanyol ini pemain dari sisi lapangan, sisi flank luar biasa. Tapi dari sisi kedalaman di tengah bagus sekali. Karena gol-golnya lawan Portugal dan golnya lawan yang 1-0, dua-duanya dari tengah. Ya Merino cetak gol. Tapi kenapa produktivitasnya sangat sedikit ya? Iya, yang bisa dibilang Spanyol waktu zaman dia tiki taka tuh kadang-kadang kita bilang Spanyol tuh sepak bolanya terlalu indah sampai lupa cetak gol. Bola itu pindah-pindah terus tuh. Iya, iya. Bola-bola itu pindah terus tapi Bahkan di depan gawang lawan bisa jadi ke gawangnya sendiri baliknya. iya, Spanyol itu. Tapi super sub-nya itu luar biasa sih. Merino itu waktu lawan perang di tengah yang pertandingan membosankan waktu lawan Portugal. Ternyata menit mau habis Merino muncul dari belakang. Special injury time kan. Iya, langsung gol. 2 kali lagi. Bagi kelemahannya sendiri Spanyol nih. Kelemahannya Spanyol ya dari sisi karena di tengah Rodri yang begitu kuat, juga dari sisi sayapnya. Karena dua wingbacknya Spanyol ini gila naik. Sering naik serangan, membantu serangan di depan. Itu jadi sisi lemah yang bisa dieksplor lawan-lawannya. Oh. Karena kalau di situ diserang, nggak ada yang bantu di depan. Tinggal adu kuat saja sampai di tengah sama di depan. Betul. Nah, ini dia akan lawan Argentina ya. Oke, Prancis kita lupakan lah. Ada perebutan 3-4. Ada 3-4 lawan Inggris. Kalau Prancis lawan Prancis gimana nih? Coach kan bagus juga teman. Kalau lawan Inggris masih bisa lah ya. Menang lah ya. Karena masih menang. Tapi jangan lupa kalau dia ngandalin cuma crossing, Inggris kuat kalau crossingnya biasa. Kecuali crossingnya Argentina yang anomali sepak bola itu. Prancis ini ada juga sedih juga fansnya. Sedih. Karena prediksi top itu dari awal tuh. Golnya paling banyak. Ya. Paling produktif, paling seram. Dipulangin dengan 2 gol lagi. Kalah segalanya. Prancis. Oke. Yang Inggris Argentina nih coach. Nah, ini yang ngeri, ini mirip-mirip sama dengan Argentina lawan Mesir. Iya. Mirip sekali situasinya.
Cuma pemilihan pemain itu yang ya mungkin saya nggak ngerti apa yang dipikirannya Tuchel. Dari Inggris sendiri dulu. Ini Inggris kan Tuchel ini kan akan membawa angkat lebih ini. Iya. Prediksi Inggris. Toh mentok semifinal juga. Tahun sebelumnya juga semifinal kan, edisi sebelumnya. Apa yang terjadi dalam pertandingan tuh Inggris? Inggris itu kalau dia bisa mempertahankan ritme pertandingannya, yang dimana Argentina sudah kehilangan ritmenya. Iya. Ada akhirnya menit ke-60 itu berubah, segala sesuatunya berubah di menit ke-80 75 Ederson breaknya ternyata ditarik keluar si Anthony Gordon sama siapa yang di tengah satu yang tinggi Declan Rice. Iya itu Declan Rice ditarik sama Gordon. Jangan-jangan ada yang nyebut ini agen rahasia Tuchel ini. Agak-agak jadi karena dua pemain itu justru jadi pembeda kan. Iya. Gordon ini dari awal tuh yang sekarang main ke Barca ya, dari pindah ke Barca Newcastle ke sana. Jadi Gordon ini yang menurut saya dari awal pegang bola dari belakang sampai depan. Dan dia selalu merepotkan. Nah, tiba-tiba ditarik, ini belum menang nih. Belum menang dan area yang ditinggalkan Gordon dieksploitasi sama Messi. Messi itu Karawi lah Messi. Iya. Kok bisa? Kalau ada Gordon sana mungkin ya minimal 1-2 kali. Ya one on one sama Messi, mungkin ditambah dengan pemain lain. Declan Rice juga kenapa ditarik? Itu yang ini murni salah Tuchel sudah. Murni salah taktikal yang benar-benar pergantian pemain yang merusak irama permainannya sendiri. Padahal sebelumnya saya beropini bahwa yang bisa mematikan tiki taka hanya pelatih Jerman. Nah ini ngerusak sendiri pelatih Jerman ini. Saya nggak ngerti ya, Tuchel yang begitu dia ganti, terus dia masukkan pemain jangkung. Ya. Mau defend full kayak. Dia mau defend full. Tapi ada satu kondisi yang dimainkan sama Argentina kan anomali sepak bola. Jadi anomali sepak bola, taktik yang nggak wajar di sepak bola. Contohnya Messi itu ngirim umpan itu swing in yang bolanya melengkungnya dan tajam, melengkungnya jatuh gitu. Kebiasaan back Inggris menghadapin crossing yang dari depan dia tinggal pantul, crossing yang early crossing dia tinggal heading. Sekarang crossing itu ditaruh di antara dia, dan bayangkan itu 3 kali percobaan yang belum dipahamin sama Tuchel. 3 kali dapat heading yang ditepis sama kipernya. Yang terakhir itu bersih sekali. Bersih sekali karena melewati 7 pemain Inggris. Dan anomali yang saya bilang itu 7 pemain Inggris bolanya ditaruh di antara pemain belakang sama kiper. Di bola di depan kiper itu bolanya melambung, dia jatuh. Itu kiper pasti nggak bisa ambil di posisi kiper. Dan kiper juga pasti akan ragu ngambil karena ada pemain, ada backnya. Satu pun back tidak bisa menyentuh bola, ditaruh di atas sama Messi, pemain yang paling tinggi dari Newcastle, lewat di atas kepalanya. Atau Martinez itu. Iya, lewat lagi si John Stone. John Stone lewat lagi, ternyata bolanya jatuh itu. Itu benar-benar ditaruh di kepalanya. Ini anomali umpan sepak bola swing out itu. Itu kelas dewa itu. Iya, itu memang wah ini memang faktor Messi nih. Messi ya. Faktor Messi. Sekali lagi Messi. Mungkin umpan. Dari awal lah prediksi Messi pasti akan dimatikan. Iya. Ternyata Messi yang tukang suplai. Messi tukang suplai. Orang yang bisa ganggu suplai itu ditarik keluar sama Inggris. Iya, itu salah. Karena begitu nyerang Gordon mau nggak mau Messi, kalau di kondisi itu Messi akan nggak bisa dapat bola, tapi begitu dilepas Messi merdeka. Salah dia sendiri ya. Mati bunuh diri dia. Bunuh diri. Pemain Inggris sudah 11 orang di belakang. Iya. Tidak seperti kita lihat lawan Meksiko, itu jauh sekali bedanya. Iya. Ini kalau harusnya bisa menang sih sebenarnya. Sebenarnya Inggris harusnya bisa menang. Tapi lah tahu Argentina selalu mencuri ketika mental lah down, langsung disikat. Ya, ada istilahnya gini di sepak bola, kalau kita
unggul, kita lagi senang-senangnya nih. Sudah, tapi begitu dia kasih draw 1-1, itu momentumnya hilang, yang di draw yang satu yang baru cetak gol dapat momentum. Seakan-akan dia akan menang, yang ini seakan-akan akan kalah. Tekanan itu akan berat yang tim yang menang duluan. Iya. Begitu tekanannya berat, belum sampai 7 menit dihukum lagi. Itu bikin prestasi. Iya, selesai sudah. Selesai. Akhirnya Inggris sisa-sisanya ngawur. Ya, Argentina menurut coach gimana permainannya malam itu? Argentina itu kalau di dia bermain, adaptasinya kuat sekali ya, beradaptasi tergantung lawannya. Iya. Gaya permainannya ya, Inggris dia begini mainnya, lawan Mesir dia begini, lawan apa lagi yang terakhir, lawan Norwegia Norwegia ya? Bukan Swiss. Dia adaptasi lawannya itu dengan gaya permainannya. Kayaknya materi pemain melimpah ya. Iya, kedalaman skuadnya luar biasa. Ternyata Inggris lemah di situ juga ternyata. Iya. Pergantiannya nggak selevel yang diganti. Bayangin Gordon sama Declan Rice keluar, yang ganti malah nggak bisa nutup Messi rame-rame. Berarti yang paling siap juara Argentina nih coach? Kalau saya lihat di partai finalnya siap juara nih Argentina dan Spanyol. Ini final benar-benar ideal jadinya. Iya, final ideal ya. Iya. Oke, kalau bicara final ideal ini gimana nih prediksi malam Argentina versus Spanyol nih? Nah, ini prediksi yang seru. Kita bahas mungkin satu-satu. Baru Spanyol tetap akan memainkan sepak bola dengan filosofinya. Yang kita kenal mungkin tiki-takanya. Filosofi Spanyol yang bermain rapat, umpan-umpan pendek, yang merubah arah dengan cepat, dengan striker yang mungkin striker murninya kan cuma satu tuh, si Merino yang jadikan super sub. Yang sisanya gelandang-gelandang hebat semua. Gelandangnya saking hebatnya, pemain sekelas Pedri pun hanya jadi cadangan. Sekelas Pedri ya. Pedri. Bagus sekali dengan back sayap yang luar biasa. Kayaknya semua gelandang, termasuk kiper tuh gelandang. Iya. Tapi perlu diingat, Argentina dia beradaptasi dengan baik. Rata-rata pemain Argentina juga banyak main di Spanyol. Dan ada di satu klub, dari pelatih sama pemain Argentinanya banyak sekali nih, Atletico Madrid. Biasa paham dengan gaya permainan Spanyol. Yang jadi pembeda nanti, kalau di Argentina bisa Messi lepas atau McAllister lepas dengan umpan-umpan kejutan, bahaya Spanyol. Oke, kita bicara Spanyol dulu. Tadi Spanyol memang punya tiki-taka, tapi kan tiki-taka punya kelemahan juga. Benar. Coach, dengan lawan tim kayak Argentina ini kan tim tengguh. Iya. Jadi nggak tiki-taka banget, tidak. Dia beradaptasi, kombinasinya luar biasa. Jadi kemungkinan nggak dengan nanti mereka bisa merubah strategi, dan apalagi sudah terbiasa dengan tiki-taka dan Messi di situ kan. Ada kemungkinan nggak mereka akan kewalahan melawan Argentina? Pasti akan kewalahan yang berat ini. Satu, ada pemain dengan nama besar di sana, akan menyeret tim ini, akan merasa ketakutan. Siapa sih nggak tahu rekornya Messi di Liga Spanyol? Lahir dan besar di tiki-taka. Lahir dan besar di tiki-taka dari dia masih di pemain muda. Dari bayi lah ya, sampai jadi pemain besar dia di Spanyol. Siapa yang nggak tahu sama De Paul, siapa nggak tahu sama Julian. Rata-rata pemainnya sudah besar di Spanyol. Dan dia terbiasa dengan permainan klub-klub Spanyol yang bermain tiki-taka dan terbuka. Tapi Spanyol yang ini baru kita lihat ke dalam Prancis yang sudah bisa compact. Compact, jadi dia tertutup ketika defend. Tapi dia defendnya tertutup itu dia
ada istilahnya di sepak bola itu, aku menyerang kamu dengan bertahan. Itu yang dilakukan sama Spanyol kemarin. Aku menyerang kamu dengan bertahan. Jadi dia bertahan sebenarnya tapi dia di atas high defensive line. Dia bertahan. Bolanya masih di Prancis. Lapangan Iya, bolanya masih di Prancis. Ditahan. Begitu hilang bola, kasih umpan kunci, selesai Prancis. Itu juga perlu hati-hati Argentina sama Spanyol yang seperti itu. Karena di sayap kiri dan kanan cepat sekali ya Yamal sama. Tapi Lamine Yamal enggak kelihatan sih terlalu banyak di Piala Dunia ini. Iya, tapi narik orang dia. Dia ngambil 1-2 bola, narik orang, 1-2 bola, narik orang. Bahkan yang ditarik itu ada ruang yang ditinggalkan Lamine Yamal. Lamine Yamal ke pinggir, ada ruang besar di sini, satu back di sini, satu back depannya Doro, yang satu dikunci, dia passing, dia muncul dari ruang yang ditinggal sama Lamine Yamal. Saya bilang Lamine Yamal ini dia copy paste Messi waktu lawan Mesir. Jadi kekosongan wilayah itu yang diisi sama Doro. Iya, kosongan ruang itu. Saya bilang, ini memang sepak bola tren sepak bola 2026 di Piala Dunia ini para pencari ruang namanya. Rata-rata jago semua memanfaatkan ruang. Nah itu yang dia punya sama Prancis. Karena dia adu lari aja. Adu lari, sprint terus ya. Ya, ini Tapi kayak dia akan lawan Argentina, coach. Iya, Argentina kita tahu lah materi pemainnya bagus. Bagus. Dan cadangan juga hampir merata gitu. Argentina tuh tajam, punya striker, punya ujung tombak yang tajam-tajam. Tapi faktor Messi masih paling besar juga. Pasti, faktor Messi. Nggak pernah diganti dia kayaknya. Nggak pernah diganti, dengan umur 39, kebugarannya luar biasa. Iya. Kebugarannya luar biasa, terus setiap umpannya Messi itu bahaya. Umpan maupun tendangannya bahaya. Bahkan pergerakan tanpa bola kan juga. Iya. Dia bisa hanya jalan-jalan, dia bisa bikin ruang buat orang. Lawan Inggris kemarin dia kayak bermain seperti usianya muda. Dia bergerak. Mungkin besok ini di puncaknya dia mungkin lebih. Dia harus bermain di Spanyol yang back-backnya dia kenal semua. Bahkan Pau Kubasi mungkin ball boy-nya dia. Waktu dia masih bermain. Kalau formasinya yang Argentina sekarang masih dia dengan 4-1 Paredes di belakang, 4-1-3-1-1 dia masih ada. Masih tiki taka itu. Masih tiki taka dia sebenarnya. Kalau Spanyol dia lebih simpel lagi ya, 4-3-3. 4-3-3. Iya, dengan satu false nine. Bukan striker murni, dia nggak pakai striker murni juga, tapi bergerak semua. Tapi perlu dilihat ini top skornya Spanyol ini kan tajam sekali tuh. Yang gelandang Cabazal apa namanya itu, yang kecil itu, yang tendangan penalti kemarin. Oh, nomor 21. Iya, itu bukan striker murni tapi tajam juga. Tajam. Sekelas Ferran Torres cadangannya deh. Torres memang kasihan. Iya, terus yang kedua tim ini dipegang sama Lapuente ini dari the junior. Iya, itu pelatih junior ini. Iya, pelatih juniornya juara Eropa. Sampai dia terus juara-juara, sekarang sampai ke Piala Dunia ini dia pegang orang yang sama. Mungkin bumbu-bumbunya tambah Lamine Yamal sama Pau Kubasi itu. Yang lainnya akan seperti apa kira-kira jalannya pertandingan nanti, coach? Pertandingannya akan ketat. Tapi momentum akan jadi kunci. Satu tim yang dapat momentum akan menyelesaikan pertandingan. Iya. Maksudnya momentum mengkonversi peluang jadi gol. Iya. Karena peluangnya akan sulit ini. Oh gitu. Dua-duanya juga punya pertahanan yang bagus ya. Punya pertahanan yang bagus, peluangnya akan sulit, kipernya luar biasa dua-duanya. Terus gelandang bertahannya yang satu kuat dan tacklingnya bersih, yang satu provokasi si Paredes.
gelandangnya, pengumpannya bagus-bagus semua. Yang membedakannya yang ya Messi tadi. Messi ya. Iya. Messi jadi pembeda. Tapi kalau head to head peluang yang juara menang siapa? Kalau saya masih 50-50. 50-50. Iya. Bingung juga. Bingung karena Dua-duanya bagus ya. dua-duanya bagus, dua-duanya satu kolektif, satu efektif. Dua tim yang berbeda ini bermain kolektif sekali Spanyol ini. Ini bermain efektif sekali. Makanya momentum akan jadi masih kunci. 50-50. Bisa jadi dengan adu penalti. Adu penalti. Iya. Kan sejarahnya ada faktor-faktor X ini. Iya. Nah ini di luar teknis pertandingan coach ya. Ini kan sekarang soal peluang prediksi berarti masih 50-50 karena sama-sama kuat. Tapi ada faktor X biasanya Argentina anak emasnya Pipa. Gosip ini. Ya itu yang bahaya. Setelah Ya. pertandingan biasanya ribut. Ini kan setiap semifinal dan sebelum-sebelumnya ributnya bukan pas pertandingan, tapi setelah pertandingan ada pelanggaran dan cek VAR. itu ini faktor X ini tidak hanya Messi kayaknya. Apalagi Argentina ini termasuk kalau lihat yang beredar di YouTube saya lihat kasar juga waktu lawan Inggris. Iya, ini kepalanya itu harusnya menurut saya itu pelanggaran. Karena menurut coach itu gimana? Ditonjok gitu. Anderson itu benar-benar ditonjok. Iya. Kayaknya ada niat itu karena ada ekspresi wajahnya, bukan tidak sengajanya. Nah, kalau dihukum ada mens rea-nya dan ya. Iya, udah ada mens rea-nya. Karena ekspresinya juga sudah. Tapi ya itu tadi yang jadi anunya. Termasuk gol 1 sama 2 itu ada unsur pelanggaran loh. Satu ada ya offside, pelanggaran di kiri. offside sama pelanggaran yang back Back barunya masuk itu ya. Itu kan diinjak sama Messi. Tapi tidak ada cek VAR. Benarkah dia anak emasnya FIFA ini? Gosip ini kan ini Gosip seru ya, justru. iya. Ya rame justru di situ. Ya itu yang agak ngeri, bisa jadi menit terakhir Messi dapat tendangan bebas selesai juga itu jadi di depan gawang loh. Iya. Karena Messi tendangan bebasnya pernah saya lihat di beberapa tuh kiper itu melongo karena tendangan bebas itu kayak kehabisan dia punya kecepatan, tiba-tiba habis dan bolanya jatuh. Bolanya Messi itu shoot. Iya sih. Rata-rata kiper nggak bisa nangkep dengan ini yang tekniknya itu. Tapi meskipun dibilang anak emasnya FIFA, tapi permain Argentina luar biasa. Luar biasa. Aplaus. Jadi Tetap aplaus buat permainannya. Semangatnya luar biasa Argentina. Mereka berani mati masuk lapangan. Mungkin itu yang membedakan Argentina sama tim-tim yang lain di sini. Karena Argentina sampai akhir pertandingan jangan dipikir Argentina akan kalah. Sampai peluit panjang. Sampai peluit panjang karena dia dengan sabar menunggu. Ketika kita sudah merasa menang, kita dihukum. Iya betul. Iya. Inggris kemarin juga dihukum. Gara-gara merasa menang. Harusnya belum menang. Belum menang, masih menit 60. Itu agak gila memang Inggris. Berarti Spanyol, ini kan faktor X tadi itu selain Messi ada faktor X FIFA. Ini dari fenomena media sosial sih coach. Kan kita nggak bisa. Ya, nggak nutup kemungkinan juga tuh. Jadi dari segi banyak kemarin kita review kejadian. Jadi memang ada potensi ya. Potensi offside. Kalau ada juga yang konten kreator yang iseng-iseng bikin garis gitu. Jadi offside gitu. Jadi ada juga yang memotong-potong pelanggaran-pelanggaran yang tidak not foul itu. Tapi kalau diambil sepotong-sepotong memang susah dilihat. Susah. Kalau lihat offside, sekarang yang jadi aturan baru di sini kan tangan udah nggak dihitung. Tangan sudah nggak bisa dihitung ya, karena tidak bisa bikin gol. Kalau sebelumnya kan tangan dihitung. Iya. Ingat satu jarinya Van Dijk bikin kalah Liverpool waktu itu karena dia satu jari ya. Iya. Yang yang fenomenal ya ini si Lukaku. Iya. Gara-gara celananya terlalu tebal ke depan. Iya, itu lebih parah tuh. Sebelumnya kan waktu Prancis sempat ngalahkan Spanyol, itu kalau pemainnya Spanyol dia
buang bola mantul di temannya sendiri, walaupun posisinya offside dia nggak offside. Tapi sekarang kan offside. Tapi justru yang menarik coach, ini pertandingan kalau teknik oke dah kita udah selesai. Tapi yang di luar teknis ini ada bikin drama-dramanya satu, bumbu geopolitik, termasuk selebrasinya pemain-pemain Argentina kemarin di depan pemain Inggris itu. Iya. Itu gimana selaku pelatih? Itu bener nggak seperti itu? Seharusnya nggak boleh lah ya masuk politik. Nggak ada Malvinas ini yang di Iya. perang. Ya, perang. Tapi memang kepedihannya buat Argentina aja ya. Kalah perang sama Inggris di Malvinas. Dan ketika kita selebrasi di depan, jangankan di depan bench, di depan supporternya yang salah aja kita nggak boleh. Ingat ada Bayor dulu di kartu merah. Iya. Karena pas City lawan Arsenal. Iya. Nah, tapi kemarin berapa kali menang itu udah di depan Birmingham kan langsung provokasi main Argentina di depan main lawan sampai dikeplak kepalanya itu karena ada memang provokasi. Nah, seperti itu dibolehkan nggak dalam sepak bola sih? Sebenarnya sih nggak ya, ada respect itu yang Nggak seharusnya. respect ya. Ya Rodri sama Silva aja niatnya bercanda kan jadi kelahi tuh. Iya pasti itu. Ini rekan satu timnya. Dia mau bercanda dibangunin itu, dia Ayo gitu. Tapi justru jadi serius. Silva menegur. Itu Silva benar, nggak boleh begitu meskipun sahabat kan. Iya, nggak boleh. Makanya kan kita kalau bahkan dari anak-anak sendiri, anak-anak kita yang kecil-kecil di grassroots, ketika dia cetak gol dia lari ke bench lawan bilang gini, wah itu marah sekali. Nah di luar lapangan juga, di luar pertandingan kan seperti itu yang kelihatan di media sosial. Menjadi bumbu-bumbu final ini menjadi tambahan hangat ya. gitu kan. Fans Ya, Argentina brutal memang. selain brutal itu juga bendera Inggris sama kue berang Inggris itu diinjak rame-rame dan sama diludahin. Itu di media sosial apa nggak tahu, itu yang beredar. Nah ini membuat bumbu-bumbu final ini menjadi sangat panas nih Coach. Nah dalam sepak bola hal-hal seperti itu seperti apa sih Coach? Itu ada kode etik ya yang Kode sekarang di sepak bola, terus ada lagi di campaign sama FIFA tuh ada simbol kalau di sini respect. Jadi kita bukan hanya sepak bola tuh udah living word ya. Sudah bukan olahraga tapi panduan hidup. Yang itu yang harus dijaga sama setiap orang yang berkecimpung di sepak bola. Jadi ada aturan-aturan, kalau nggak itu sepak bola akan kembali ke zaman jahiliyah, brutal. Sepak bola brutal jadinya. Mari yang positif kan dari Haaland tuh, minum susu sama makan daging. Iya, minum susu Sama makan makan daging. sayur. Sepak bola mungkin dia berpolitik sedikit tapi dia nyumbang loh uang tiket selama Politik ke Palestina. tapi di luar sepak bola tetap. Tapi memang sepak bola nggak boleh politik masuk di sepak bola. Iya, harusnya. Tapi Piala Dunia yang ini agak bahkan ada yang ekstrim antara Palestina sama Israel. Ini kan frame media juga nggak boleh seperti itu Coach ya. Nggak boleh. Karena ini Bahkan Iran aja cuma tapi 48 bagus jam. komentar pelatih Argentina itu bahwa saya bicara pertandingan, saya nggak bicara yang lain gitu. Iya. Mau story, mau apa gitu ketika ditanya wartawan. Yang harusnya memang seperti itu. Iya, Scaloni itu udah benar. Tapi kan sentimen supporter fans ini Iya, dendam Malvinas itu keras itu. keras. Karena memang dendam berdarahnya Argentina yang kalah dihajar habis-habisan sama Inggris satu perang. Tapi kan kesannya nggak ada fans hubungannya sama Argentina sepak bola. tidak positif jadinya. Iya, karena Ini memang nggak ada hubungan bahkan sepak bola. Persatuan fans Ronaldo dan negara yang kalah bersatu mendukung Spanyol. Apalagi bininya dari orang Spanyol. Jadi kira-kira itu akan berpengaruh ke Mental. nggak itu? Coach? Kalau pemain dia pro sih ada sih tapi kecil. Yang besar itu ya mungkin ketika dia dieksplor besar-besaran. Tapi biasanya pemain ini ketika sudah masuk tahap ini mungkin pegang HP enggak. Iya, harusnya Nggak nonton apa-apa, dia positif, dia hanya bikin apa ya istilah di psikologi itu kohesi, keakraban antar mereka.
Kalau buka medsos mungkin stres juga dia. Stres, pasti Berpengaruh. stres. Pengaruh. Hujatannya luar biasa. Hujatan, karena bukan medsos saja, scroll aja buat lambat ambil keputusan. Kami di akademi melarang anak-anak nyekrol kalau Iya. 1 jam 2 jam sebelum pertandingan. Nah, berarti ada kesan ini Argentina dan fansnya agak kesombongan setelah menang itu. Iya, karena Kesan yang terbangun kemudian. mereka ya karena 3 keadaan yang sama lolos terus dan menang. Jadi seakan-akan Kalah, comeback. comeback. Menang comeback. Rasa-rasanya kayak dia pemilik Indonesia sepak bola ini. Apa? Tapi benarkah ada semacam kesombongan itu, Coach? Saya lihat nih Iya, fansnya fans sama Sudah offside lah ya. selebrasinya offside ya. sudah offside. Sebenarnya nggak perlu sampai Nggak segitu. perlu ya. Spanyol nggak ada ribut-ribut juga. Nggak ada Biasa-biasa. ribut-ribut, biasa-biasa aja. Karena penyelenggara juga kita lihat nggak adil sama Iran itu 48 jam harus keluar Amerika. Hal-hal yang sebenarnya tidak boleh ada di sepak bola. Iya. Iya. Lalu bisakah Spanyol membungkam dalam tanda petik kesombongan Argentina ini? Kalau dia menang ya pasti nangis semua tuh satu negara. Ini sakit yang paling besar itu ketika nyaris juara, nyaris itu yang sedikit lagi mau digapai tapi nggak jadi. Iya. Ini yang kesedihan yang paling besar. Mungkin bisa gila itu supporter yang begitu sombong ketika nggak dapat nyaris. Iya. Dan ini 50-50. Kalau disuruh memilih berat. Tapi faktor Messi selalu ada. Iya. Argentina sih mainnya juga gila sih. Atau faktor bintang baru dari baik dari Argentina atau dari Spanyol. Spanyol. Sebelum bisa memprediksi siapa yang menang? Kalau ada faktor Messi memang 60-40 jadinya. 60. 40. Iya. Iya. Karena 60 ke Argentina, 60 ke Argentina, 40 Spanyol. Spanyol. Oke, good. Tapi kalau Messi mati 50. 50-50 karena pemain yang Argentina yang lain Iya. sejajar sama pemain Spanyol semua. Berarti butuh faktor X ini, Coach. Butuh faktor X, yang itu yang kita tunggu ini. Iya. Di oke. final ini agak Seru lah ya. Oh. Ini sampai Coach saja masih bingung siapa yang menang nih 50-50. Iya, Kalau Messi hidup, fix selesai. Argentina ya. Argentina selesai. Memang Spanyol. gila si Messi itu. Memang Keren. gila dia dan dibilang kalau bukan faktor Messi Setengah dewa kata. karena semua pertandingannya faktor Messi semua. Iya sih. Nggak ada yang faktor yang lain, Messi semua. Messi semua. Oke sih. Oke, Coach. Kita tutup dengan faktor Messi ya. Iya. Bukan faktor X yang FIFA ya. Faktor X yang faktor Messi lah ya. Faktor Messi Kita lah. nggak ngomongin yang lain, sepakat yang tadi. Kita ngomongin sepak bola, tapi itu adalah bumbu-bumbunya. Bumbu ya. Memang selalu ada drama. Selalu ada drama. Argentina oke lah. Oke, Argentina oke, Sebagai Spanyol tim, bagus. kekuatan kedalaman skuad, Spanyol dengan kolektivitas. Ini udah ideal, final ideal. Final ideal. Oke. Final ideal. Siap, Coach. Siap, Terima kasih. Kita sama-sama. nunggu nanti ya dengan Iya. nobar kayaknya nih. Kita tunggu faktor X itu. Siapa yang menangis di akhir? Dia. Seru. Oke, Coach, terima kasih. Siap. Tribuners, itu dia edisi Jemput Bola sama Coach ini. Kita tunggu siapa yang menang, masih berdebar semuanya. Apakah Argentina back to back seperti prediksi kita, Iya. atau Spanyol yang akan membungkam tanda kutip kepercayaan diri berlebihan dari Iya, Argentina. tidak. Kalau yang sombong nanti marah deh. Iya, overconfident lah ya. Overconfidentnya itu aslinya. Tapi itu wajar sih, Coach. Karena Wajar. menang comeback. Bagus. Oke, apakah faktor Messi akan menjadi penentu dalam Piala Dunia Ya, 2006 ini? Kita tunggu saja. Dan saksikan terus Jemput Bola hanya di Tribun Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach, thank you.